Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين وجعلنا من أهل الخير مع أهل الخير، يبارك لنا فيما نتعلم فيما نقرأ فيما نفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kemarin kita belajar di hadis panjang, juga di dalamnya ada beberapa masalah yang panjang juga, beberapa apa namanya ini tafsirnya. Jelas hadis itu luas sekali. Tapi kemarin saya mau ringkas, tidak bisa. Mau selesai di dalam satu pelajaran tidak bisa. Karena masih banyak di dalam riwayat ini, dalam hadis ini. Saya kemarin ketinggalan atau tidak kasih tahu. Mungkin saya mau tambah di sini biar dapat manfaat, dapat ilmu. Tambah sedikit tentang inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Kenapa Rasulullah bilang terkumpul ciptanya di perut ibunya. Ada riwayat hadis lain juga di hadis ini, tambahan di hadis ini, aslinya asal anak Adam, juga riwayat itu anak Adam. Nah, di riwayat lain bilang manusia. Di riwayat ini inna ahadakum, di antara kamu. Yujma' fi batni ummi. Kenapa bilang yujma' terkumpul? Kita sudah tahu titis mani, ya kan? Kenapa masih bilang yujma'? Itu karena dari dua, dari laki dan perempuan. Saat hubungan laki-laki sama istrinya terkumpul titis air, sedikit dari situ, sedikit dari laki, sedikit dari perempuan, jadi manusia. Tapi kenapa bilang yujma? Dalam riwayat hadis lain, dia waktu sudah Allah Ta'ala ciptakan fulan atau ini jadi manusia, bukan orang mukmin atau kafir, enggak, sudah manusia. Dia bisa masih lari atau jalan di dalam badan ibunya. Berapa hari? 7 hari. 7 hari sebelum dia masuk atau tempat atau duduk di ar-rahim, di tempatnya khususnya. 7 hari. Habis itu balik lagi dari darahnya balik lagi ke sana. Jadi titis air 40 hari. Ada riwayat 42, ada riwayat 43. Walhasil lebih dari 40. Oke, summa alaka, summa ini sampai kita kemarin berhenti, itu yang tambahan saya kemarin. Mungkin ada tanyaan, Syekh ini kenapa jadi laki-laki? Kenapa jadi perempuan? Kita sudah belajar paham takdirullah Ta'ala. Kemarin kita bilang al-iman bil qada wal qadar. Di sini juga bil qada wal qadar masih. Kalau Allah Ta'ala mau fulan punya anak laki-laki atau perempuan, sudah itu tulisan Allah Ta'ala di al-qada wal qadar. Sudah tulis fulan punya anak laki-laki. Tapi caranya bagaimana? Ilmu syariah tentang masalah ini bagaimana? Nah, ada 2 orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya, mereka mau ujian Nabi Muhammad ini bagaimana, dia tahu benar Nabi atau tidak. Tanya, wahai Muhammad, bagaimana bisa jadi atau bagaimana cara ciptakan Allah Ta'ala atau ciptakan Allah Ta'ala manusia di dalam perut ibunya sampai jadi laki-laki atau perempuan. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW, kita tahu manusia nunggu datang wahyu atau dapat wahyu atau turun wahyu, kasih tahu. Caranya bagaimana? Rasulullah bersabda, "Idza alama ar-rajul ma'al mar'ah." Air titis yang dari perempuan atau mani dari perempuan ketemu sama mani laki-laki, ala itu jadi atas. Kalau titis itu dari atas
mani laki-laki atau air titis atau air mani dari laki-laki dari atas itu jadi laki-laki. Kalau kebalik air laki-laki dari bawah, air perempuan dari atas jadi perempuan. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah kasih tahu di riwayat tersebut dia jadi mirip ibunya, tapi Rasulullah tidak bilang mirip ibunya. Mirip, bahasa Indonesia beda sama Arab. Harus saya jelas. Al-khal dalam bahasa Arab, khal itu saudara atau kakak atau saudara. Saudara ibunya. Namanya dalam bahasa Arab khal. Khali. Di Indonesia semuanya paman ya kan? Tapi di dalam bahasa Arab kalau dari ayah, dari ibu namanya khal, dari ayah namanya am. Rasulullah di dalam riwayat tersebut, "Idza alama ar-rajul ma'al mar'ah qaddarahu Allahu waladan." Kalau air laki-laki dari atas jadi laki-laki. Terus mirip pamannya dari ayah. Yang namanya dalam bahasa Arab a'ma. Kalau kebalik ma'al mar'ah yang di atas jadi perempuan. Juga kadang-kadang mirip ibunya atau juga mirip ayah juga bisa. Itu subhanallah al-azim, Rasulullah sudah kasih tahu sebelum 1400 tahun lebih. Mereka baru sekarang di dalam lihat itu bagaimana caranya, semuanya balik ke masalah tersebut. Nas'alullah an yu'allimana yafaqihna fid din. Alhamdulillah itu yang penting kita belajar ilmu bisa faham. Jangan kita ridha atau terima kita masih orang bodoh, jahil, tidak mau belajar, tidak mau faham, tidak mau tahu agama kita. Itu salah. Atau na'udzubillah ada orang lain dia kabur. Sudah belajar sama kamu, belajar sama siapa, sama fulan, dengar masalah ilmu dia, saya enggak mau dari fulan. Ini orang sesat atau orang musyrik atau mubtadi'. Ya biarin. Ini sifatnya sifat orang munafik, na'udzubillah. Oke. La ilaha illallah. Di kemarin kita sudah jelaskan bagaimana jadi daging, terus habis itu di ayat Al-Qur'an kasih tahu summa kasawna al-'idha summa apa? Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Terus apa itu yang ayat itu? Summa khalaqna nutfatan wa khalaqna al-mudghata 'idhama. Setelah jadi daging, potong daging itu kasih tulang. Setelah tulang kasih daging. Daging untuk tulang. Tadi asli pertama itu mudghah, itu seperti makanan itu. Seperti makanan. Fakasawna al-'idhama lahman akhar. Seluruh riwayat Rasulullah SAW di hadis ini kapan malaikat datang? Setelah 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. 120 hari malaikat datang. Itu riwayat ini. Tsumma ya'til malak. Baru datang di dalam riwayat. Ada riwayat lain, ada malak khusus. Itu di rahim setiap perempuan. Muslim atau walhasil manusia, ini manusia, di rahim setiap perempuan ada malak khusus tangkap atau pegang atau seperti dalam bahasa harian, menjaga anak yang di perut perempuan tersebut. Seluruh, bukan kalau muslim syekh, kalau muslim, enggak, itu seluruh perempuan ada di rahimnya ada malaikat khusus tangkap atau menjaga anak kalau sudah Allah Ta'ala tulis jadi anak. Ada dalam riwayat waktu dia masih tetes air mani, malaikat ambil tetes itu, tanya kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, ini laki-laki atau perempuan, ini hidup atau tidak, ini syaqi atau sa'id. Apa itu syaqi? Coba yang bantu. Fathiyah, Maria Al-Qatbiyah, Maria Masya Allah bahasa Arab. Syaqi atau sa'id, rizkinya bagaimana? Ada riwayat di situ. Ada riwayat lain yang kita belajar hari ini.
Fayu'maru bi arba. Al-malak itu thumma yursalu ilaihi. Ada malaikat Allah Ta'ala kirim atau mengutus kirim malaikat lain. Ada riwayat bilang lain. Ada riwayat bilang satu. Tapi hasilnya malaikat yang lain atau yang dia aslinya jaga anak di perut ibunya, waktu masih di perut ibunya, hasilnya tanya kepada Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Apa? Fayu'maru bikatbi arba kalimat. Bikatbi rizqihi. Tulis. Syekh, bagaimana tulis? Kita tadi bilang Allah Ta'ala sudah tulis semuanya. Nah, ini tulis khusus fulan. Yang kemarin itu yang saya mau jelaskan, saya tunda sampai hari ini, namanya al-qadha. Apa itu beda al-qadha ma'a al-qadar? Ya, ini kemarin. Yang hadir kemarin, masih ingat apa itu al-qadha ma'a al-qadar? Kalau saya tanya yang hadir kemarin. Al-qadha tidak berubah, Syekh. Sudah dicatat. Tidak berubah. Catatannya dari Allah yang sudah ditetapkan. Al-qadar. Oke, betul, sahih. Al-qadha yang sudah Allah Ta'ala tulis semuanya. Takdir itu yang baru jalan. Itu hasilnya ringkasnya. Ada khilaf ya Syekh, fulan bilang gini, fulan bilang ya, itu semuanya di antara ulama ada yang bilang kebalik. At-takdir itu yang Allah Ta'ala sudah tulis di zaman dulu yang kita nggak tahu, Allahu a'lam kapan. Wal qadha yang baru turun, itu sama. Hasilnya sama. Tapi kita di sini bilang Allah Ta'ala atau Rasulullah bersabda, fayu'mar bikatbi kalimatin. Bikatbi kalimatin. Tulis, ini artinya ada tulisan. Ya, tulisan khusus fulan. Berarti malaikat tahu fulan ini. Sebelumnya malaikat enggak tahu. Ini fulan hidup, laki-laki atau perempuan, atau punya rezeki atau tidak, kerjaannya apa. Itu malaikat tidak tahu. Tapi sekarang malaikat yang di rahim itu tahu. Baru tulis. Karena baru tulis atau lihat tulisannya. Itu yang kita bilang alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahad. Allah Ta'ala yang maha ilmu ghaib itu mutlak untuk Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Tapi dia bisa kasih. Ya, kasih Jibril, kasih malaikat, kasih orang saleh bisa. Itu masalah dari Allah Ta'ala. Kita tidak bisa tolak. Oke. Fayuktabu bikatbi arba. Bikatbi rizqihi. Rizkinya itu kemarin sudah jelas. Banyak atau sedikit, halal atau haram. Itu tulisan Allah Ta'ala sudah tulis dari awal. Oke. Wa ajalihi, umurnya berapa tahun ajal, bagaimana cara wafatnya, habis ajalnya gimana, itu wa ajalihi. Wa amalihi, kerjaannya di dunia itu dia ikut orang yang saleh atau kerjaan yang baik atau tidak, buruk. Ya, la ilaha illallah. Berarti semuanya sudah. Sahabat tanya, Rasulullah kalau begitu sudah Allah Ta'ala tulis amal saya baik atau tidak, amal saya saleh atau tidak. Kenapa saya masih usaha ikut salat, ikut puasa, ikut yang baik yang Allah Ta'ala suruh kita. Rasulullah bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Kerjakanlah, setiap orang kerjaannya sesuai apa bahasa Indonesia, sesuai tempatnya di akhirat. Dia di surga, berarti dia di dalam dunia ini amalnya baik. Bisa setiap ikut orang yang baik, kerjaan yang baik, ibadah, puasa, salat, belajar ngajar agama Islam, itu jadi amalnya di situ. Wa ahli nar bi'amal ahli nar, ahli surga juga dia langsung keluar ikut orang yang amalnya tidak bagus. Terus yang terakhir, wa syaqiyun au sa'id. Terjemah syaqi itu apa? Kemarin saya lupa. Mariatul Qibtiyah masih ada? La ilaha illallah, subhanallah. Saya sudah hafal tapi
Enggak ada ini. Amalannya dan kecelakaan atau kebahagiaan. Berarti Syekh beda apa itu kecelakaan sama kebahagiaan sama kerjaannya? Beda. Beda apa? Beda itu yang Rasulullah SAW. Beda apa? Itu yang Rasulullah SAW jelaskan di hadis. Ada berapa orang kerjanya baik, masya Allah, amalnya baik. Sampai ada riwayat fima yabdu lakum wa inna ahadakum syaqiyun aw sa'id. Allah Ta'ala sudah tulis. Umurnya berapa? Masih 120 hari. Sudah tulisan ini semuanya. Takdir Allah Ta'ala. Oke. Terus Rasulullah kasih tahu, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Ini Rasulullah disumpah. Ada riwayat lain bilang yang disumpah ini bukan Rasulullah, ini Abdullah bin Mas'ud yang kasih tahu hadis ini. Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Artinya ada berapa orang kerjaannya kerja ahli surga sampai dia dekat sebelum mati, na'udzubillah su'ul khatimah, masuk neraka. Atau kerjanya melakukan yang kerjaan yang buruk jadi ahli neraka. Ini tadi 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, 50 tahun baik di dalam satu hari melakukan atau suka atau ikut yang salah, yang tidak boleh ikut, yang haram, su'ul khatimah atau wafat atau ajalnya atau wafatnya di dalam kondisi yang tidak bagus jadi ahli neraka. Apa beda sama tadi? Syaqiyun aw sa'id itu kebahagiaan dan lawannya apa? Kecelakaan. Itu kerjaannya sekarang. Mungkin dia di dalam hidup dia masya Allah baik. Tapi bagaimana husnul khatimah? Ada berapa orang sebelum wafat dia ala su'ul khatimah, kafir. Yakfur, ada riddah yang dikasih kata atau dia tidak terima agama Islam sebelumnya 1 tahun 2 tahun, na'udzubillah. Dia baik. Ini banyak seperti ini. Kalau kita mau kasih contoh aja, kasih contoh mungkin di sini, bukan di sini. Kita sudah yang buka sosial media, tanya, lihat, cari. Mungkin di antara kita tahu orang yang sudah zaman sebelum berapa tahun dia baik hafal Al-Quran, jadi ahli ibadah, masya Allah, ustaz, masya Allah ngajarin orang, sekarang jadi na'udzubillah ahli maksiat. Banyak ya kan di hidup kita? Ya banyak. Oh berarti Syekh kamu di Yaman seperti ini? Ya sama. Ada banyak na'udzubillah seperti itu. Ada banyak di biasa di Yaman dia mulai nasyida, baca ini qasidah itu yang nasyida Islami dalam satu hari. Jadi suka atau lihat suaranya bagus, ya suaranya jadi bagus, pergi ke tempat menyanyi yang haram sama perempuan ke sana ke sini, na'udzubillah, wafatnya seperti itu, su'ul khatimah. Ada kebalik atau kebaliknya. Dia dari awal maksiat, kafir. Kita bilang orang muslim. Maksiat, pergi ke tempat maksiat, ke sana, ke sini. Di dalam satu waktu akhir umurnya atau sebelum wafat, dia baru hijrah, taubat. Ini kadang-kadang berapa? Masih bulan, 1 bulan, 2 bulan. Ada berapa orang itu Rasulullah kasih contoh, ada berapa orang kadang-kadang berhari-hari. Kadang-kadang dia baru berjanjian, ya Allah saya kalau sembuh insya Allah saya istiqamah taubat yang benar atau ketemu satu orang saleh
dia mulai mau taubat, bilang sama dia saya siap, wafat. Itu nas'alullah husnul khatimah, itu artinya husnul khatimah. Husnul khatimah. Walladzi la ilaha illa hu la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Amal ahli jannah banyak. Amal ahli jannah, kerjaan ahli surga banyak, ya kan? La ilaha illallah. Qala inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, antara ada yang melakukan perbuatan ahli surga. Perbuatan ahli surga itu apa? Hanya mau apa? Mau salat aja? Bukan salat aja. Kadang-kadang kamu Masya Allah salat, tapi di dalam hatimu masih bersih, masih kotor. Kamu belum perbaiki i'tiqadmu. Puasa aja? Enggak. Salat sama puasa. Syahadah harus. Ini semuanya perbuatan ahli surga. Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Maksibun ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Maksudnya ini dekat, bukan maksudnya satu hasta. Itu dalam riwayat ini hasta. Maka ya sampai dekat, kayak dekat ini masih tinggal satu hasta dia masuk surga. Artinya sampai dia dekat masuk surga. Na'udzubillah, yasbiq alaihil kitab. Yasbiq alaihil kitab sudah, itu tulisan Allah Ta'ala dari awal dia ahli neraka. Wah, kenapa itu? Mungkin kita bilang, wah ini jahat, Allah Ta'ala jahat sama dia. Allah Ta'ala tahu pilihan fulan ini dari sebelum dia ciptaan. Faedah atau kamu bilang Syekh bilang seperti itu, kenapa bilang seperti itu? Ya karena Allah Ta'ala kalau jahat atau kalau tulisannya seperti itu, tidak usah dia kirim Rasul atau seperti Al-Quran atau yang orang yang kasih tahu ini benar atau tidak. Sudah ahli surga langsung cipta ini ahli surga, ini ahli neraka. Tapi enggak, masih kirim Rasul. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Kita kasih tahu kepada orang, setiap orang dua jalan. Jalan yang benar, jalan yang salah. Jalan hak itu ahli surga, jalan batil itu ahli neraka. Siapa yang pilih? Dia sendiri. Orangnya yang pilih. Itu yang kita harus perhatian sampai bagaimana caranya itu. Imam Sya'rawi kasih contoh. Kasih contoh itu hidayah. Ada hidayah tafsir, ada hidayah ittiba. Hidayah tafsir itu kalau saya tanya polisi, Pak polisi di jalan, Pak saya mau ke jalan fulan. Dia bilang sama saya, ini saya tanya masih di sebelum kota atau sebelum kampung atau ada dua jalan. Saya tanya, Pak saya mau ke tempat fulan. Dia bilang, oh iya Pak, di sini ada dua jalan. Ada jalan yang bagus, kamu bisa lewat. Ada jalan, ada yang apa bisa ambil hartamu, namanya apa bahasa Indonesia nggak tahu. Qati' tariq. Harus kamu perhatian. Yang pertama saya bilang, otomatis bilang yang mana? Mau yang bagus, yang aman. Ya kan? Oke. Setelah saya terima hidayah dari dia, itu dalam bahasa Arab namanya hidayah. Setelah saya terima hidayah dari dia lihat, oh ya Pak Ustadz kamu baik, Masya Allah. Boleh saya bantu kamu? Kenapa? Karena ada di jalan ini ada tempat yang susah. Harus saya bantu kamu atau ada yang bantumu. Kamu sama siapa? Saya sendirian. Ya, boleh saya bantu kamu karena mobilmu harus gini. Ini yang ini contoh biar kita paham bagaimana terima hidayah Allah Ta'ala. Kita terima hidayah seperti yang tadi orang polisi kasih tahu, kita sudah senang. Alhamdulillah.
tapi juga dia bantu saya. Itu yang namanya yang kita setiap hari bilang ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina fi man hadait. Sampai Allah Taala berfirman di Al-Qur'an, walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang yang berhidayat atau dapat hidayah, tambahan dari Allah Taala hidayah lagi. Seperti contoh tadi, polisi sudah kasih tahu, seharusnya dia bilang sudah, tidak usah. Itu yang namanya di dalam bahasa agama al-ma'unah wa taufiq. Itu taufiq dan bantuan Allah Ta'ala kepada kita. Mau berapa contoh lagi? Salat. Salat Allah Ta'ala sudah kasih, Rasulullah kasih tahu, salatnya gini, 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 gini. Tapi biar kamu pergi dari sini ke kamar mandi, wudu, habis itu pergi ke masjid. Itu dari mana? Bantuan dari Allah Ta'ala. Itu yang namanya taufik. Tapi aslinya dari mana? Dari saya. Saya pengen mau pergi, Allah Ta'ala kasih bantuan. Itu yang namanya seperti contoh tadi, polisi. Terus, yang bilang nggak mau jalan yang benar. Itu contoh tadi, masih kita di contoh polisi tadi. Yang bilang nggak mau jalan ini, mau jalan ini, pasti polisi bilang sama kamu, silakan. Itu yang Allah Ta'ala di Al-Quran bilang, berfirman, i'malu ma syi'tum, kerjakan atau membuat yang kamu mau. Nanti, innahum ma ta'malun khabir, nanti kita, na'udzubillah. Itu sebabnya Allah Ta'ala siksa orang yang pilih jalan tidak bagus. Atau jalan batil. Atau jalan, mungkin bilang jalan al-kufr, tariq kekafiran atau lainnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus Syekh, kita takut. Ya bagus. Kita takut, harus takut. Jangan kita bilang, oh, saya sudah ahli Al-Quran, kita setiap hari belajar Quran, belajar agama Islam, lalalala, aman. Enggak, harus kamu takut. Terus bagaimana Syekh, saya takut Allah Ta'ala seperti tadi ini jadikan seperti fulan ini, kita ahli ibadah ntar di akhirnya. Ulama bilang, yang berubah seperti itu sampai dia keluar atau tinggalin jalan yang baik, pergi ke jalan yang haram, aslinya dari dalam hati ada kotoran. Walau dia usaha puasa ibadah ikut jalan ahli agama, tapi di dalam hati masih mau ikut mereka. Dalam satu hari itu yang di dalam hatinya muncul sampai dia tarik atau pergi ke orang yang ahli maksiat. Wa na'udzubillah su'ul khatimah. Sebab su'ul khatimah. Jadi sebab su'ul khatimah. Itu orang yang lawannya ini yang di sini yang kedua, wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar. Itu ya, di antaramu ada berapa orang atau di bahasa Indonesia? Akan wa inna ahadakum, sesungguh di antara kalian ada yang melakukan berbuat ahli neraka hatta mayakunu, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Terus apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihi kitab, akan tetapi telah ditetapkan bagian ketahuan, ya kan, ke kitab Allah Ta'ala. Fayasbiqu alaihi kitab fayamal bi'amali ahlina. Ya, kenapa jadi seperti itu? Karena dari hatinya. Fayamal bi'amali ahli jannah. Karena di hatinya masih. Saya kasih contoh, kita orang bermaksiat atau sebelum kita hidayah, banyak seperti itu. Ada orang dosanya atau setiap kali kita lihat sejarahnya tidak bagus. Sampai kita bilang na'udzubillah. Tapi kalau ada yang duduk sama dia, yang kasih nasihat sama dia, dia bilang sama dia, saya rasa ini saya salah, tapi doain untuk saya. Ini lihat rasa yang di dalam hati seperti itu, di satu waktu bisa sampai dia jadi atau bisa ikut jalan yang benar. Walau dia masih dosa. Walau dia masih tetap dosa, masih banyak temannya yang orang berdosa, tapi yang di dalam hatinya masih. Nah, itu yang ulama bilang di dalam hati orang masih ada berapa apa namanya ini,
hal seperti itu, kalau ada hal seperti itu bisa jadi ahli surga. Tapi kalau tidak, itu naudzubillah. Kadang-kadang kita bukan kadang-kadang, setiap kalau kita lihat di antara kita ada orang yang sombong. Lihat orang kafir, ini ahli neraka. Sudah, astagfirullah ini, tapi di dalam hatinya sombong. Ini ahli neraka, tapi saya ahli surga. Siapa yang bilang kamu ahli surga? Naudzubillah, mungkin dalam dalam satu saat kamu kebalik, jadi orang kafir, dia orang mukmin dia. Ini kita lihat di antara di hidup kita, lihat ada berapa orang ahli maksiat sampai kita bingung. Subhanallah. Dalam satu saat, satu waktu kita dengar fulan jadi ahli agama Islam, fulan masuk atau jalan hidayah, sudah tinggal yang haram-haram kemarin. Itu benar fulan jadi, ya itu bidihan Allah Ta'ala juga, dari dia juga. La ilaha illallah. Mungkin ini jelaskan hadis hari ini. Masih jelasnya luas sekali, tapi kita harus ringkas sedikit biar akhwat yang sedikit belum paham bisa paham sedikit-sedikit, habis itu kita bisa tambah. Di antara ini ada yang kelompok namanya Al-Qadariyah, Al-Jabariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah, Al-Jabariyah. Al-Qadariyah itu bilang kalau pergi ke tempat maksiat itu bilang, atau tempat taat itu bilang takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala. Sudah, itu Al-Jabariyah. Sudah takdir Al-Jabariyah, dia bilang Allah Ta'ala paksa kita pergi ke sana. Itu namanya Jabariyah. Al-Qadariyah bilang ini takdir Allah Ta'ala, kita masih ikut aja. Na'udzubillah. Al-Mu'tazilah bilang yang baik dari Allah Ta'ala, yang salah dari kamu sendirian. Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang enggak, semuanya dari Allah Ta'ala, al-khair wa syar, tapi ada pilihan dari orang. Seperti agama Islam. Agama Islam Allah Ta'ala kirim Rasul, ya kan? Nabi Isa, Musa sebelumnya. Terus yang ikutnya itu selamat. Yang ikut Nabi zaman tersebut itu selamat. Itu ikhtiar, maksudnya ikhtiar fulan. Fulan ini pilih jalan Rasul ini. Itu yang kita harus faham. Sampai Rasulullah SAW doa ini setiap hari kita tahu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, riwayat sahih Muslim, ya muqallibal qulub. Artinya apa? Siapa yang bantu? Bu Aida? Bolak-balikan hati, Syekh. Baca doa artinya ini, ya muqallibal qulub, saya kasih tanda. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Kenapa? Karena di riwayat lain itu hati orang atau hati manusia di antara atau di tangan Allah Ta'ala, bisa bolak-balik dalam satu hari. La ilaha illallah, ya muqallibal qulub. Terus thumma qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kita minta bantuan dari Allah Ta'ala, tapi kita ikut juga. La ilaha illallah. Di sini lihat juga ada jelasan sedikit itu yang saya tadi bilang dari Imam Ibn Hajar, mungkin Mbak Aida bisa bantu saya. Qala Ibn Hajar, inna khatimat as-su' takun wal iyad billah bisabab dasisah batinah lil abdi. Yang tadi saya jelaskan. Sebabnya apa? Ada di dalam hatinya masalah. Bilang apa Mbak Aida? Dasisah itu maksudnya penyakit di dalam hatinya. Nah, wala yattali' 'alaiha an-nas. Tidak ada yang tahu. Terus wakadzalika qad ya'mal ar-rajul amal ahli an-nar wa fi batinihi khasla khafifa. Ada sifat yang bagus di dalam hatinya yang baik, di dalam akhir umurnya bisa tambah sampai dia bisa tinggal maksiat semuanya. Nas'alullah assalamu alaikum. Itu ada cerita satu orang bilang
Cerita siapa itu? Ada berapa cerita? Ada satu untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, ada satu untuk orang yang saleh, enggak tahu Ibrahim bin Adham atau siapa. Walhasil dia artinya itu orangnya bahasa Indonesia namanya qati' tariq. Apa itu qati' tariq? Yang di jalan ambil harta manusia, namanya apa? Pembegal, Syekh. Membeda. Pembegal. Perampok. Ayah tulis biar saya tidak dengar semuanya. Tulis kalau perampok ya. Itu qati' tariq itu ada kebala bimbing ini mereka ini. Tapi mereka di dalam satu hari ketemu satu orang mau ambil hartanya. Tapi dia baik. Mereka bilang harus kita bawa ke yang membimbing kita. Biar tanya bagaimana kita ambil harta orang ini atau tidak. Mereka bawa ke sana. Lihat mereka lagi makan. Kecuali itu yang kepala mereka. Atau rais atau apa yang membimbing mereka. Tidak makan. Ketua ya. Ketua mereka. Tidak makan. Dia lihat ini ajib bagaimana tidak makan. Tanya sama dia. Kenapa kamu tidak makan? Bilang sama dia saya lagi puasa. Ya kan? Mungkin kita ketawa. Wah bagaimana ini? Kelompok ini ambil harta orang bisa sampai dibunuh orang. Juga ketua mereka atau pemimpin mereka. Jadi puasa. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, bilang sama dia, kok puasa juga? Kata tadi puasa, bilang sama dia, saya enggak mau putus tali-tali semuanya dengan Allah Ta'ala. Saya mau satu biar kalau saya mau balik Allah Ta'ala terima saya. Nah itu, dia lihat ini. Kata tadi, ini dosa yang besar ini. Ini di dalam syariah Islam hukumnya yang paling keras ini. Kalau kamu ketemu atau kalau pemerintah tangkap orang tersebut hukum syariah apa? Dibunuh aja, enggak. Kalau dibunuh gampang, enggak, potong tangan sama kaki. Tangan kanan sama kaki kiri. Habis itu tangan kiri sama kaki kanan. Terus baru bunuh. Itu orang qati' tariq. Tapi dia bilang enggak, saya mau tidak putus tali semuanya sama Allah Ta'ala. Harus ada jalan biar kalau saya mau balik Allah Ta'ala terima. Sampai dia bilang ini orang saleh yang mereka tangkap pergi ke Makkah di dalam satu hari dia kenal sama dia, ya lihat karena duduk sama dia sampai kenal wajahnya. Dalam satu hari dia bilang saya lagi di Makkah, akhir malam keluar mau salat di dekat Al-Ka'bah, ketemu satu orang. Dia lagi nangis, ya Allah saya sudah taubat, ya Allah terima, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah. Dia bilang saya lihat ini siapa. Setelah subuh saya lihat, oh baru ingat ini fulan yang kemarin atau beberapa tahun yang lalu saya ketemu bahasa Indonesia di Rembak itu. Bilang sama dia, wahai fulan, ini lihat talimu yang kamu tidak putus, Allah Ta'ala bisa tarikmu. Karena ada tali. Kita harus ada tali. Talinya apa? Istighfar, rujuk, balik ke jalan Allah Ta'ala. Talinya apa? Walau kita ada dosa di hidup kita, harus kita istighfar, taubat, bantu orang. Ya, ada berapa tali? Bukan tali satu, tapi fulan lihat ini talinya masih ada. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-Qur'an, ahli al-iman, yaghfir lana adh-dhunub was-sayyi'at, yaqbalna 'ala ma fina innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Kaya sudah cukup hari ini sampai sini. Wallahu a'lam bissawab. Oke.